Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita latihan soal tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Soal yang ke-1, diketahui data reaksi P plus Q. Nah, ini ada data percobaan P dan Q. Masing-masing diketahui konsentrasinya, kemudian laju reaksinya dengan 3 macam percobaan. Ya, yang ditanyakan tentukan order reaksinya. Nah, untuk menentukan order reaksi, kita harus mencari order P dan order Q-nya dulu. Ya, kita cari order P-nya dulu. Lihat data Q yang sama. Ya, Q yang sama. Data Q yang sama ini ada di data 2 dan 3. Ya, data 2 dan 3. Kita bisa bandingkan data 2 dan 3 maupun data 3 dan 2. Ya, kita hitung kira-kira bilangannya lebih mudah yang mana ya. Jangan sampai kita menggunakan hasilnya nanti pecahan. Oke, kita gunakan persamaan laju reaksi yang sudah kita pelajari ya. V sama dengan K, konsentrasi pereaksinya P, pangkat ordernya X, kali konsentrasi Q, pangkat ordernya Y ya. Kita gunakan data 2 dan 3. Kita bandingkan data 2 dan 3. V data 2 per V data 3. Ini P data 2 per P data 3 pangkat X. Q data 2 per Q data 3 pangkat Y. Kita lihat untuk V data 2. V data, eh, V data 2 0,08 dibagi V data 3 0,04 sama dengan K-nya bisa kita coret. Kemudian P data 2 ini 0,20 per P data 3 ini 0,10 pangkat X. Kali Q data 2, Q data 2 ini 0,40 per Q data 3 juga 0,40 pangkat Y. 0,08 dibagi 0,04, 2 sama dengan 0,20 dibagi 0,10, 2 pangkat X. 0,40 dibagi 0,40 itu 1 pangkat Y. Nah, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Sehingga 2 sama dengan 2 pangkat X, X-nya sama dengan 1. Berikutnya mencari order Q. Lihat data P yang sama. Ya. Data P yang sama, kita hapus dulu. Data P yang sama ada di data 1 dan 3. Ya. Data 1 dan 3. Dengan cara yang sama seperti mencari order P, kita bandingkan data 1 dan 3. Nah, kalau kita bandingkan 1 dan 3, kita akan mendapatkan bilangan 0,20 dibagi 0,40. Jadi setengah. Menghindari hasil pecahan, kita balik datanya bukan 1 dan 3, tapi data 3 per data 1. Sama dengan K-nya nggak usah kita masukkan karena hasilnya sama ya. Kemudian karena P-nya sama, maka P-nya tidak perlu diperhitungkan ya. Ketika kita mencari order order P, Q yang sama, hasilnya akan sama. Hasilnya 1 ya. Maka di sini mencari order Q, lihat data P yang sama, maka P yang sama konsentrasinya nggak usah diperhitungkan. Ya, kita cukup memperhitungkan order data Q saja ya. Nah, Q data 3 pangkat Y per Q data 1 pangkat Y ya. Q data 3 ini 0,04 per Q data 1 0,02 sama dengan Q data 3 0,40 per Q data 1 0,20 pangkat Y. 0,04 dibagi 0,02, 2
sama dengan 0,40 dibagi 0,22 pangkat Y. Jadinya Y sama dengan 1. Nah, mencari order reaksi itu sama juga dengan mencari order total. Jadi order X ditambah order Y sama dengan 1 ditambah 1. 2. Ya, jadi order reaksinya adalah 2. Nah, itu soal tipe ke-1. Selanjutnya kalian coba latihan soal, mengerjakan soal berikut. Ya. Oke, kita lanjut ke soal tipe kedua. Ya. Reaksinya di sini disajikan data dari reaksi NO dan H2. Ya. Kalau kalian perhatikan di situ data NO ada yang sama, yaitu di data 1 dan 2, sedangkan konsentrasi H2 datanya nggak ada yang sama. Ya. Maka kita cari dulu yang datanya sama, yaitu data NO. NO-nya datanya sama, maka kita mencari order H2 dulu, yang data NO-nya sama. Ya. Kita cari order H2, lihat data NO yang sama, data NO yang sama, data 1 dan 2. Ya. Kita lihat datanya, kita bandingkan yang bilangannya lebih besar adalah data 2. Ya, berarti data V data 2 per V data 1, karena NO-nya sama, kita perhitungkan H2-nya saja. H2 data 2 pangkat, karena H2 reaksi kedua, pangkat Y per konsentrasi H2 data 1 pangkat Y. V data 2 0,2 per V data 1 0,1 sama dengan H2 data 2 0,2 per H2 data 1 0,1 pangkat Y. 0,2 dibagi 0,1 2 sama dengan 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat Y. Y-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari order NO. Tadi order NO tidak ada yang sama. H2-nya tidak ada yang sama. Ya, mencari order NO tadi lihat data H2 yang sama. Tapi data H2-nya nggak ada yang sama. Karena nggak ada yang sama, maka kita boleh pakai data yang mana saja. Tapi pasangan data 1 dan 2 tidak boleh lagi dipakai. Jadi kemungkinan yang kita punya bisa pakai pasangan data 1, 3 dan 2, 3. Nah, data yang mudah itu data 1 dan 3. Ya. Kalau data 2 dan 3 nanti kita dapat bilangan pecahannya setengah dan 2/3 atau 3/2. Ya. Jadi kita sepakat pakai data yang mudah yaitu 1 dan 3. Karena data H2 tidak ada yang sama, mencari order NO data H2 tidak ada yang sama, maka konsentrasi reaksinya dua-duanya diperhitungkan. Ya, jadi kita gunakan data 3, V data 3 per V data 1 sama dengan reaksi yang pertamanya adalah NO data 3 pangkat X per konsentrasi NO data 1 pangkat X kali konsentrasi H2 data 3 pangkat Y per konsentrasi H2 data 1 pangkat Y. Nah, di sini konsentrasi H2-nya diperhitungkan karena data H2 nggak ada yang sama. Ya. Oke, sekarang V data 3 0,6 per V data 1 0,1 sama dengan NO data. Nah, NO data 3 0,2 per NO data 1 0,1 pangkat X. Kalikan H2 data 3 0,3 per H2 data 1 0,1 pangkat Y. 0,6 dibagi 0,1 6 sama dengan 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat X kalikan 0,3 dibagi 0,1 3 pangkat Y. Ya. 6 sama dengan 2 pangkat X 3 pangkat Y-nya tadi sudah kita dapat yaitu 1 pangkat 1. Ya. Jadi 6 sama dengan
2x kali 3 ya. 2 pangkat x kali 3. Berikutnya berarti 2 pangkat x sama dengan 6 dibagi 3. 2 pangkat x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 1. Ya. X-nya 1, yang ditanyakan harga K. Ya. Harga K berarti kita cari dulu persamaannya. Persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi NO-nya. Pangkat X, X-nya berapa? 1 tadi. Boleh ditulis pangkatnya 1, boleh tidak. Kali konsentrasi H2 pangkat 1. Ini persamaan laju reaksi. Selanjutnya mencari harga K. Berarti K sama dengan V per konsentrasi NO kali konsentrasi H2. Nah, mencari K itu boleh menggunakan data yang mana saja. Cari data yang paling simple bilangannya, angkanya. Kita pakai data 1. Kita pakai data 1. Masukkan V data 1, ya, V data 1, 0,1 per NO data 1, ini 0,1 kali H2 data 1, 0,1. Sama dengan 0,1 per 0,01. Atau 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 2. Nah, ini pangkat min 2. Ini bisa dicoret ya. Min 1, ini min 1. Ini min 1. Min 1, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 1. Atau sama dengan 10. Maka harga K-nya 10. Sedangkan satuannya tinggal kita ambil dari sini. Kita ambil satuannya, K sama dengan V. Ya, ini kan tadi V per konsentrasi NO kali konsentrasi H2. Nah, V-nya ini tadi molar per detik. Berikutnya NO satuannya molar, H2 satuannya molar. Ini bisa kita coret. Ya. Ini detik bagian di bawah, berarti detik pangkat min 1. Ini molarnya di bawah, naik ke atas, berarti molar pangkat min 1. Itu satuan. Nah, selanjutnya ditanyakan laju reaksinya jika konsentrasi NO sama dengan 0,3 molar dan konsentrasi H2 sama dengan 0,2 molar. Ya, jadi kita masukkan ke V sama dengan K kali konsentrasi NO kali konsentrasi H2. Nah, K-nya tadi kan sudah dapat 10. Konsentrasi NO-nya kita masukkan 0,3 kali konsentrasi H2-nya kita masukkan 0,2. Ya. Jadi 3 kali 2 6. Jadi 0,06 kali 10 atau 0,6. Satuannya tadi molar pangkat molar per detik. Nah, ini satuan dari laju reaksi. Ya, itu soal tipe kedua ya. Selanjutnya kalian coba mengerjakan dengan cara yang sama untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal ketiga, tipe ketiga. Ini reaksi A dan B. Data percobaannya 3 juga, 3 percobaan. Kalau kalian lihat konsentrasi A tidak ada yang sama, konsentrasi B tidak ada yang sama, ya. Maka kalau terjadi konsentrasi A tidak ada yang sama, B tidak ada yang sama, kita boleh gunakan pasangan data. Kita ambil 2 pasang data, ya. Kemungkinan pasangan datanya adalah data 12, 13, dan 23. Ingat cari angka yang kira-kira pembagiannya menghasilkan angka yang mudah. Ya, kita pakai data yang ke-1 dulu, data pasangan data yang pertama yaitu pasangan data 1 dan 2. Ya, karena datanya tidak ada yang sama, maka konsentrasi A dan B dua-duanya diperhitungkan.
V data 2 per V data 1 sama dengan konsentrasi A data 2 pangkat X per konsentrasi A data 1 pangkat X kali konsentrasi B data 2 pangkat Y per konsentrasi B data 1 pangkat Y. V data 2 0,04 per V data 1 0,02 sama dengan A data 2 0,2 per A data 1 0,1 pangkat X. Kalikan B data 2 0,4 per B data 1 0,2 pangkat Y. 0,04 dibagi 0,02 2 sama dengan 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat X kalikan 0,4 dibagi 0,2 2 pangkat Y. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Eksponennya kita ambil ya bagian atasnya saja. Perkalian kita ubah menjadi penjumlahan, berarti 1 sama dengan X plus Y. Ini anggap persamaan 1. Berikutnya kita ambil sepasang data lagi. Kita ambil data yang mudah lainnya yaitu data 1, 3. Data 1 dan 3. Ya, kita gunakan V data 3 per V data 1 sama dengan konsentrasi A data 3 pangkat X per konsentrasi A data 1 pangkat X kali konsentrasi B data 3 pangkat Y per konsentrasi B data 1 pangkat Y. V data 3 0,18 per V data 1 0,02 sama dengan A data 3 0,9 per A data 1 0,1 pangkat X kalikan B data 3 0,6 per B data 2 B data 1 0,2 pangkat Y. 0,18 dibagi 0,02 9 sama dengan 0,9 dibagi 0,1 9 pangkat X kali 0,6 dibagi 0,2 3 pangkat Y. Ya. Kita gunakan bilangan pokok dari eksponen yang paling kecil yaitu 3 supaya sama. 9 itu 3 pangkat berapa? Karena ini tadi bilangan terkecilnya 3 ya. 3 pangkat berapa sama dengan 9? 3 pangkat 2 ya. Sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X. Kalikan 3 pangkat Y. Kita ambil eksponennya paling atas ini yaitu 2 sama dengan 2X plus Y. Ini adalah persamaan kedua. Kita gabung persamaan 2 dan persamaan 1 ya. Persamaan 2 2 sama dengan 2X plus Y. Persamaan 1 1 sama dengan X plus Y. Kurangi ya, persamaan 2 dikurangi persamaan 1 2 dikurangi 1 1 sama dengan 2X dikurangi X itu X ditambah Y dikurangi Y 0 ya, berarti kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan X sama dengan 1 ini ke persamaan 1. Ke persamaan 2 juga boleh ya. Yang paling gampang kan persamaan 1. Ya, jadi persamaan 1 tadi 1 sama dengan X plus Y. Ya, berarti X-nya kita masukkan nilai X-nya 1 sama dengan 1 ditambah Y. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Ini ordenya 0 itu tadi orde X-nya 1. Nah, yang ditanyakan persamaan laju reaksi. V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, X-nya 1, konsentrasi B pangkat Y, Y-nya 0. Atau bisa dituliskan V sama dengan K kali konsentrasi A. Ini persamaan laju reaksinya. Ya.
Jadi 3 tipe soal ya tentang orde dan persamaan laju reaksi. Selanjutnya, kalian coba kerjakan soal ini untuk tipe soal yang ketiga. Ikuti cara yang sudah Ibu eh, jelaskan barusan. Oke, cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.